Pernah nggak sih pas lagi asik main game atau nonton film, Anda tiba-tiba berhenti dan mikir, wow, kok bisa ya kelihatannya nyata banget? Dari pantulan cahaya di air, sampai tekstur kasar di dinding batu, semuanya terasa begitu hidup. Nah, di balik semua keajaiban visual itu, sebetulnya ada sebuah resep. Formula yang sangat detail untuk membangun realitas dari nol. Dan hari ini, kita bakal bongkar resep itu sama-sama. Jadi, gimana caranya? Gimana caranya kita mengubah kumpulan poligon yang kaku menjadi pemandangan yang bikin kita takjub? Gimana kita ngajarin komputer buat meniru hukum fisika paling dasar, yaitu cahaya itu sendiri? Nah, itu dia pertanyaan besar yang akan kita jawab. Jawabannya bukan sihir, tapi sebuah proses yang bisa kita pecah jadi 3 langkah utama. Anggap aja ini resep andalan kita. Pertama, siapkan bahan utama. Kedua, kita olah dan kasih warna. Terakhir, kita kasih sentuhan detail. 3 langkah itu adalah pencahayaan, shading, dan texturing. Yuk kita mulai dari bahan yang paling dasar. Langkah paling pertama dalam menciptakan ilusi 3 dimensi adalah cahaya. Tanpa cahaya, semuanya cuma kanvas hitam yang datar. Cahayalah yang memberikan bentuk, kedalaman, dan volume ke setiap objek di dunia digital. Sama persis kayak di dunia nyata, supaya kita bisa lihat sesuatu, ada 3 elemen yang harus ada. Kita butuh sumber cahayanya, objek buat mantulin cahaya itu, dan tentu saja mata kita atau kamera buat menangkap pantulannya. Logika super simpel ini berlaku juga di dunia digital. Dan ngomong-ngomong soal sumber cahaya, komputer itu punya beberapa jenis lampu digital yang fungsinya meniru cara kerja cahaya di dunia kita. Coba kita lihat beberapa yang paling umum dipakai. Pertama, ada ambient light. Anggap aja ini cahaya pengisi ruangan yang lembut biar nggak ada sudut yang gelap total. Lalu ada directional light. Ini mataharinya dunia digital. Sinarnya datang dari satu arah dan nerangin semuanya. Terus ada point light yang kerjanya persis kayak bola lampu. Nyebarin cahaya ke segala arah dari satu titik. Dan terakhir spotlight. Ya, ini gampang. Kayak senter, cahayanya fokus dan bentuknya kerucut. Oke, sekarang kita udah punya cahaya, lampunya udah nyala, langkah selanjutnya adalah nentuin gimana cahaya itu berinteraksi dengan permukaan objek. Proses inilah yang kita sebut shading. Ini langkah kedua di resep kita. Jadi, apa sih shading itu? Sederhananya, ini adalah proses hitung-hitungan matematika buat setiap pixel. Komputer bakal nanya, oke, buat pixel yang ini, cahaya datang dari mana? Seberapa terang? Terus permukaan objeknya gimana? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang jadi warna final si pixel. Tentu, ada beberapa cara buat ngelakuin perhitungan ini dan semuanya itu soal pilihan antara kecepatan dan realisme. Yang paling dasar namanya flat shading. Super cepat tapi hasilnya kelihatan kotak-kotak banget, khas game jadul. Naik level, ada ground shading yang bikin transisi warnanya lebih mulus. Dan di puncaknya ada pong shading. Ini lebih berat prosesnya, tapi hasilnya halus dan realistis banget. Karena dia ngitung interaksi cahaya buat setiap pikselnya. Teori aja kan gak seru ya? Jauh lebih menarik kalau kita lihat langsung bedanya. Bayangin kita punya satu bola sederhana. Sebelum dikasih shading, ya cuma objek datar gitu aja. Sekarang, kita lihat apa yang terjadi kalau kita terapin masing-masing teknik shading tadi. Perhatiin deh, gimana objek yang sama bisa berubah dari yang kaku jadi kelihatan super halus. Oke, kita udah punya bentuk dan warna dasar. Sekarang waktunya ngasih karakter. Ini sentuhan akhir di resep kita. Inilah seninya texturing, di mana sebuah objek yang tadinya mulus dan generik akhirnya punya identitas. Coba bayangin, kita ngambil gambar 2D, misalnya foto tekstur kayu atau karat di besi, terus gambar itu kita bungkus di sekeliling model 3D kita. Nah, itulah intinya texturing. Proses ini secara instan bisa ngasih ilusi detail yang rumit, tanpa kita harus susah payah membangun detail itu satu persatu. 2 jenis tekstur yang paling fundamental itu ada diffuse map yang nentuin warna dan pola dasar objek sama normal map. Nah, normal map ini trik yang jenius banget. Dia ini ngasih tahu mesin grafis gimana cara mantulin cahaya seolah-olah permukaannya itu ada tonjolan dan lekukan, padahal aslinya permukaannya itu rata. Dan disinilah kejeniusan normal map kelihatan. Kalau mau nambahin detail beneran, kita harus nambah jumlah poligonnya. Dan itu berat banget buat komputer. Nah, dengan normal map, kita bisa dapat ilusi detail yang sama dengan cara yang jauh-jauh lebih efisien. Ini optimisasi yang cerdas banget. Kita udah bahas 3 bahan dasarnya, pencahayaan, shading, sama texturing. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua teknik ini digabungin dalam pendekatan modern yang dipakai di game dan film-film canggih zaman sekarang.
Standar industri saat ini itu namanya Physically Based Rendering atau PBR. Filosofinya simple tapi keren banget. Daripada nebak-nebak sebuah material harusnya kelihatan gimana, PBR itu mensimulasikan gimana cahaya berinteraksi dengan material itu berdasarkan sifat fisik aslinya, kayak tingkat kekasaran atau seberapa metalik material itu. Nah, waktu nerapin semua ini, developer game itu dihadapkan sama satu pilihan besar yang ngaruh banget ke performanya. Apakah mereka mau biarin komputer ngitung semua interaksi cahaya ini secara langsung pas kita main? Atau mereka mau manggang hasilnya dulu dari awal? Dan disinilah pilihannya. Pencahayaan real time itu ngasih kita fleksibilitas total. Cahaya bisa gerak, bayangan berubah. Tapi biayanya mahal banget buat performa. Di sisi lain, baked lighting yang hasilnya udah dipanggang itu jauh lebih ringan, tapi semuanya jadi statis. Nah, nemuin keseimbangan antara keduanya ini adalah seni tersendiri dalam optimisasi game. Oke, kita udah bedah resepnya dari A sampai Z, dari cahaya, warna, sampai tekstur. Tapi setelah semua hal teknis ini, coba kita mundur sedikit dan bertanya, kenapa sih ini semua penting? Apa dampaknya di luar sana? Resep yang barusan kita pelajari ini adalah tulang punggung dari begitu banyak industri. Ini adalah fondasi dari setiap game modern, setiap efek visual film yang bikin kita melongo, setiap pengalaman virtual reality yang imersif, dan bahkan konsep dunia digital masa depan seperti metaverse. Dan perjalanan ini belum berhenti loh. Saat ini kita ada di eranya PBR. Langkah besar selanjutnya adalah real-time ray tracing yang mensimulasikan jalur setiap foton cahaya satu persatu untuk realisme tingkat dewa. Dan di masa depan yang lebih jauh, kita mungkin akan lihat AI yang bantu menciptakan pencahayaan sempurna secara otomatis. Ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan yang dalam banget. Dengan setiap lompatan teknologi, garis antara dunia digital dan dunia nyata itu jadi makin tipis, makin kabur. Seiring kita terus menyempurnakan resep untuk realitas ini, pertanyaan terbesarnya mungkin bukan lagi gimana cara bikinnya, tapi di mana dunia digital ini berakhir dan dunia kita dimulai.